ketika kejahatan semakin merajalela, pejabat pemerintah terus-terusan korupsi, dan para polisi tak lagi berguna. Hanya satu jawaban untuk menyelesaikan ini: usir mereka semua. Dan inilah Cheran, sebuah kota kecil tanpa negara yang warganya hidup bahagia setelah mengalahkan kejahatan. Cheran merupakan sebuah kota kecil yang terletak di negara bagian Michoacán, Meksiko. Dalam bahasa setempat, kata Cheran sendiri memiliki arti tempat ketakutan. Hal ini mengacu pada landscape sebagian wilayah Cheran yang tidak bersahabat, berupa puncak dan jurang tidak beraturan. Cheran juga terkenal dengan kekacauannya, mulai dari kejahatan kartel narkoba yang terorganisir, kasus illegal logging yang begitu parah, polisi yang korup, dan banyaknya politisi yang terlibat suap. Intinya, kondisi tempat ini benar-benar buruk dan belasan ribu warganya telah muak dengan pemerintah setempat. Warga tak lagi ditanggapi dan pemerintah maupun aparat justru malah melindungi kartel sambil menikmati uang suap yang diberikan. Kemarahan warga pun tak terbendung lagi. Puncaknya, mereka bangkit dan melakukan perlawanan besar-besaran dan mengusir kartel, polisi, serta politisi pada saat bersamaan. Hingga akhirnya, kota ini berdiri sendiri tanpa politisi dan tanpa negara yang mengatur pemerintahannya. Peristiwa yang telah terjadi juga membuat kota Cheran dijuluki sebagai kota yang mengalahkan kejahatan. Cheran memiliki sejarah yang menarik. Tempat ini dihuni oleh penduduk asli orang Purépecha yang telah tinggal di wilayah ini sejak zaman pra-Columbus. Selama beberapa dekade terakhir, Cheran menghadapi masalah serius terkait penebangan hutan ilegal oleh sindikat kriminal yang kuat. Pohon-pohon ditebang secara besar-besaran, meninggalkan tanah yang gersang dan memusnahkan habitat alami bagi flora dan fauna asli. Selain itu, kegiatan ilegal ini juga menyebabkan konflik sosial dan ketegangan di antara penduduk setempat. Dahulunya, kota berpopulasi 16.243 jiwa ini juga dikuasai geng-geng kartel narkoba yang tak segan melakukan kekerasan, bahkan mencabut nyawa orang dalam menjalankan aksinya. Selama bertahun-tahun, warga Cheran mendapat berita pembunuhan dan penculikan hampir setiap hari yang dilakukan oleh orang-orang bertopeng dengan memeras usaha-usaha kecil. Kemudian, selama bertahun-tahun, warga juga menyaksikan langsung truk demi truk melewati rumah mereka dengan tumpukan kayu ilegal. Kayu-kayu ini ditebang oleh kartel narkoba dan dijual untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hingga akhirnya, pada 2011, para penebang semakin dekat dengan salah satu mata air yang menjadi sumber kehidupan banyak penduduk setempat. Tidak puas dengan tindakan pemerintah yang lambat dan terkesan tidak peduli, masyarakat Cheran pada tahun 2011 memutuskan untuk mengambil alih kendali atas wilayah mereka sendiri. Mereka melakukan aksi protes dan memblokir jalan-jalan masuk ke kota untuk mencegah aksi bagi kendaraan yang membawa kayu ilegal. Warga menyandra beberapa penebang kayu. Langkah ini lalu menyebabkan pertempuran sengit antara warga dan kelompok kriminal bersenjata yang mendukung penebangan liar. Dengan bermodalkan golok, parang, dan senapan, ribuan warga yang terdiri dari pria dan wanita bersatu yang akhirnya berhasil mengusir kartel ini meninggalkan wilayah tersebut. Tak lama, usai kekacauan besar itu, polisi dan politisi lokal turut diusir karena warga mengetahui mereka bekerja sama dan terlibat dengan jaringan kriminal. Partai politik juga dilarang sampai sekarang karena dianggap menyebabkan perpecahan di masyarakat. Kini, untuk mengatur wilayahnya, Cheran membentuk sebuah sistem di mana masing-masing dari 4 distrik di Cheran mengirim para wakilnya ke sebuah dewan kota yang dinamakan Dewan Tetua Cheran. Anggota yang terpilih akan mendapat mandat selama 3 tahun. Dewan Tetua Cheran inilah yang dipercaya untuk mengendalikan semua aspek kehidupan rakyat. Cheran yang dihuni penduduk asli Purépecha pun kembali ke akarnya. Mereka melakukan cara kuno untuk memutuskan sesuatu.